Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wal rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah maos waqiahan lan kitab Mukasyafatul Qurub, sederenge mangga hadiah Fatihah kangge muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Mbah Wahab, para ulama Indramayu, khususnya ulama Singaraja Singajaya, Mbah Syakir, Mbah Yusuf, Kiai Haji Muhammad Sufri bin Muflih bin Mukhtar bin Banawi bin Hasim, sedaya sedereke kula wertiang sepahe kula lan panjenengan kabeh sing hadir, wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim, wabil khusus ila hadrati Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين شمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون تموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب
ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية وصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Halaman 21 tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munafiqu utawi wong munafik iku ya'muru perintah sapa munafik wa yanhalan nyegah sapa si munafik liriyasatin maring kepemimpinan dunyawiyatin kang bangsa duniawi wa yafsudulan ngerusak sapa si munafik bal ya'muru balik perintah sapa si munafik bil mungkari kelawan perkara kang mungkar wa yanhalan nyegah sapa si munafik anil ma'rufi saking perkara kang bagus. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah taala al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara naru jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Al-munafiquna utawi wong kang munafik lanang wal munafiqatu lan pira-pira munafik wadon iku ba'duhum utawi sebagiane munafikun wal munafiqat iku mim ba'din setengah saking sebagian ya'muruna hale pada merintah sapa munafikun wal munafiqat merintah bil mungkari kelawan perkara kang mungkar wa yanhauna lan pada nyegah sapa si al munafiqu wal munafiqat anil ma'ruf saking perkara kang bagus wa yaqbiduna lan padang genggam sapa si munafiquna wal munafiqat aidiyahum ing tangane pira-pira tangane munafikun wal munafiqat nasu pada lali sapa si munafikun wal munafiqat Allah ing Gusti Allah fanasiyahum maka nglaleaken sapa Allahum ing munafikun munafiqat innal munafiqina setune pira-pira munafik hum ya munafik iku alfasikuna wong-wong kang pada fasik kabeh wa ada janjini sapa Allah Gusti Allah al munafiqina ing pira-pira munafik wal munafiqatu lan pira-pira wadon kang munafik wal kufaru lan
pira-pira wong kafir janjiaken naro jahannama ing dalem ing neraka jahannam khalidina hale langgeng kabeh fiha ing dalem naro jahannam hiya utawi naro jahannam iku hasbuhum nyukupi munafikin munafikot wala anahum lan laknati ing munafikin munafikot sapa Allah Gusti Allah walahum lan iku kadue munafikin munafikot azabun utawi siksa mukimun kang ajeg tetep wa qala lan ngendika sapa Allah Gusti Allah innallaha satune Gusti Allah iku jami'ul munafiqina ngumpulaken ing pira-pira munafik wal kafirina lan wong kang kafir kabeh ngumpulaken fi jahannam ing dalam neraka jahannam jami'an hale sekabehane yakni in matu lamun mati sapa si munafik wal kafir ala kufrihim ing atase kafire munafik wa nifaqihim lan munafike munafik fabada'a maka ngawiti sapa Allah Gusti Allah bil munafikina lawan lafaz munafik li'annahum kana situa munafik iku syarrun wi ala minal kufari ketimbang wong kafir wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ma'wahum ing panggonane munafik jami'an hale sebagabehane annaro ing neraka. Jadi perbedaane antara wong mukmin karo wong munafik pun kalau orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dan kemudian perilakunya juga ya perilaku orang-orang yang beriman, itu dia ketahuannya selalu berbuat kebaikan. Nah, beda dengan orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu orang-orang yang diandalkan adalah hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Dan mereka senang untuk merusak alam semesta. Mereka juga selalu memerintahkan berbuat mungkar. Jadi misalnya sekarang kan zaman di Facebook ya, di Facebook, Twitter dan sebagainya. Ketika seseorang berbuat jahat, berbuat maksiat, kemudian diupload atau dibikin status, itu berarti orang ini tergolong orang munafik. Kenapa? Karena ia berani untuk mendohirkan hal-hal yang sebenarnya Allah menutupi gitu. Jadi kan setiap orang berbuat keburukan, kejelekan itu Allah tutupi, tapi justru ia buka aibnya sendiri. Itu. Jadi bahayanya, dosanya itu lebih besar. Iya kan, orang sudah ditutupin oleh Allah, malah diri kita membongkar dengan sendirinya. Dan ciri-ciri orang munafik itu enggak suka untuk melakukan hal-hal yang bersifat kebajikan. Dia malu untuk misalnya sholat, dia malu, ngaji malu, berbuat baik malu. Padahal kan sholat itu kan kebaikan. Sholat itu kan cara baik kita kepada seluruh anggota badan kita. Jadi orang-orang yang tidak melakukan sholat ini nanti di akhirat atau di dunia di akhirat dan di dunia. Ketika di dunia ia berarti telah mendolimi badannya sendiri. Maka ada setelah terjadinya sekarang, yaitu di dalam zaman-zaman modern, zaman-zaman pengetahuan itu semakin lebih baik, lebih semua hal itu diketahui, bahwa ternyata sholat yang kelihatannya biasa saja, kayak sujud, ruku, i'tidal, bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya, ini ternyata memiliki kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa.
yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di fisiknya. Itu semuanya seperti itu. Tapi bukan berarti sholat itu hanya tujuannya menyehatkan. Kalau kita sholat atau puasa tujuannya hanya untuk menyehatkan tubuh, itu berarti kita masih keimanannya dalam tingkat yang pertama. Keimanan yang pertama itu tingkatannya masih menyebut nama Allah, Allah, ya Qawiyyu, ya Azizu, misalnya ya Hayyu, ya Qayyum. Kita masih mengharapkan terwujudnya keinginan-keinginan kita. Itu berarti tingkatan yang pertama. Ya, jadi tingkatan pertama itu ketika kita sholat, pengennya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini bisa mendatangkan rezeki, misalnya kayak sholat duha. Waqiahan meyakini bahwa waqiahan ini akan menarik banyaknya rezeki. Sampai-sampai ini waqiahan sudah berapa kali? Udah 4 bulan ya. Terasa nggak rezekinya bertambah? Kalau terasa rezeki bertambah, berarti sampean keimanannya tingkatan yang pertama, keimanan yang terendah itu loh. Ya itu kan pertama kan ketika kita sholat, ngaji, puasa dan sebagainya, ini pengennya kembali satu saat ini, saat-saat di dunia kembali kebaikan biarkan pada kita. Ini keimanan yang pertama. Maka ketika misalnya baca Waqiah, pengen rezekinya banyak, sholat duha pengennya banyak. Ini keimanan yang pertama. Keimanan yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran atau sholat atau melakukan amal-amal kebaikan yang lain, kita membayangkan begitu luar biasanya Allah, begitu dahsyatnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sehingga manusia, kita semua ini memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki daya. Nah, ini karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah kemudian menyerap dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini tingkatan yang kedua. Nah, ketika membaca Al-Quran, melakukan sholat, berbuat baik, yang terbayang itu adalah sifat-sifat yang dimiliki Allah. Berarti kita memiliki keimanan yang kedua. Ya, sampean ketika sholat, ketika ngaji, itu yang terbayang apa? Sifat-sifatnya Allah, apa nama-namanya Allah? Kalau nama-namanya Allah berarti tingkatan yang pertama. Kalau ternyata yang dibayangkan itu adalah begitu luar biasanya Allah, segala alam semesta ini dikendalikan oleh Allah, Allah lah yang memutuskan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Akhirnya kita akan membayangi bahwa Allah itu maha segala-galanya. Berarti iman yang kedua. Dan iman yang terakhir itu, ketika kita melakukan sholat, berbuat baik, melakukan apa saja, itu di dalam pikiran dan hatinya tidak mengharapkan apapun, ya kecuali memang melakukan karena itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, ini namanya tingkat yang terakhir. Kalau sudah seperti itu, itu kita dengan sendirinya akan tercukupi baik di dunia maupun di akhirat. Segala apapun yang kita butuhkan dengan sendirinya Allah cukupi. Ya kayak para wali, para nabi, para ulama, itu sudah tingkatnya yang ketiga itu. Ketika misalnya sholat tahajud, dalam sholat tahajudnya itu tidak ada niat sama sekali bagaimana supaya misalnya setelah sholat doa supaya rezekinya tambah, enggak. Sholat ya tahajud, sholat saja. Ini berarti tingkatan yang ketiga. Kalau kita sudah seperti itu, ya udah, berarti kita sudah memiliki keimanan yang biasanya tetap. Al-imanu yazidu wa yazid. Jadi iman kita itu nanti bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Tapi kalau banyak yang pertama itu,
keimanan yang pertama itu biasa yazidu wa yanqus, kadang satu saat bertambah, kadang satu saat kurang karena keimanan yang terendah itu. Lah ngaji mukasyafatul qulub ini dalam rangka agar kita mencapai kepada tingkat keimanan yang ketiga. Yang ketika melakukan amaliyah kebaikan, sholat, ngaji, puasa, zakat dan sebagainya, itu bukan karena tujuan duniawi, tetapi tujuannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita itu bersama dengan Allah. Kalau hidup kita sudah bersama dengan Allah, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu akan terserap dalam diri kita. Barang Allah itu kan punya sifat berapa? 99. Ya. Al-Qawiyyu, Maha Kuat, ya kan? Terus Al-Ghaniyu, Maha Kaya, Al-Mughni, memberi kekayaan. Nah, udah enak nantinya itu. Makanya cobalah itu tadi kata Al-Ghazali, kita minimal seminggu ngaji sekali. Dengan tujuan apa? Udahlah, tidak usah punya tujuan, punya niat dan sebagainya. Yang penting ngaji saya. Ya, udah itu aja, ngaji saja. Udah. Nah, ini kekuatannya ini bisa mencapai 700 kali lipat. Kalau kita niat ngaji saja, sholat saja, tanpa peduli nanti apa yang akan terjadi, biarlah Allah yang mengatur. Nah, ini berarti sudah tingkatannya sampai mendapatkan 700 derajat. Iya. Makanya itulah hebatnya logika Al-Quran, logika agama. Jadi ada perbedaan antara logika agama dan logika manusia, logika kita akal. Kalau logika akal manusia melakukan satu perbuatan baik sekali, berarti hitungannya sekali. Beda dengan logika Al-Quran atau logika agama. Kalau logika Al-Quran, logika agama, melakukan satu perbuatan sekali, itu pahalanya minimal 10 atau bahkan sampai 700, tergantung apa? Tergantung niat keikhlasan kita ketika melakukan perbuatan itu. Jadi tadi tuh yang iman pertama ya dia paling ya dapatnya 10. Kalau yang tingkat 2 bisa sampai 500, tingkatan 3 sampai 700. Ini kadang-kadang orang masih menyamakan antara logika Al-Quran dan logika manusia, logika ilmiah lah, logika saintifik. Ini biasa disamakan. Nah, ini sebuah kesalahpahaman memahami logika, karena sesungguhnya logika itu berbeda antara logika agama dan logika manusia. Ini banyak. Artinya begini, ketika misalnya begini, sekarang diketemukan bahwa dengan membaca Al-Quran, hewan dari sejak lahir sampai dewasa dibacakan Al-Quran, maka dia perkembangannya semakin lebih baik. Atau pohon-pohonan, ini sudah banyak di Jepang, menanam pohon-pohonan dari biji kemudian dibacakan ayat Al-Quran meskipun memakai kaset, ternyata pertumbuhannya semakin lebih baik. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya sekarang kan kayak gitu. Itu ya, itu kan secara logika manusia, logika filsafat lah, logika saintifik itu benar. Tapi sesungguhnya energi Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu lebih daripada itu. Kekuatannya itu lebih daripada itu. Tidak bisa diukur. Karena kalau kita hanya mengukur dengan logika, maka justru kadang-kadang tidak masuk logika. Kenapa? Karena logika kita yang tidak bisa menempuh
Tidak bisa mencapai hal-hal yang memang sudah di luar batas logika. Tapi kan sekarang banyak ulama yang menafsiri Al-Quran, hadis hanya melalui logika. Nah, itu udah banyak sekarang itu lah. Padahal ada sebuah hadis yang menjelaskan man fassarul Qur'ana bi aqlihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan akalnya sendiri, tanpa pertimbangan ilmu-ilmu yang ada di dalam yang disepakati oleh jumhur ulama, ini siap-siaplah untuk masuk ke neraka. Artinya dia akan terjerumus dalam kekeliruan dalam memahami Al-Quran hadis. Nah, ini yang sangat bahaya. Apalagi menafsiri Al-Quran dengan modal Quran terjemahan. Nah, modal Quran terjemahan tapi ngaku bener dewek lah, pun sing berpaling berbahaya. Nah, ini menjelaskan tentang, jadi orang-orang munafik ini kata di dalam Al-Quran surat Taubat, ini siksanya itu lebih pedih daripada orang-orang kafir. Coba bayangkan aja. Di sini alasannya kenapa Allah mendahulukan lafaz munafik daripada lafaz kufar? Karena munafik itu lebih buruk daripada orang kafir dulu. Iya. Ciri-ciri orang munafik itu kan ketika misalnya berjanji tidak tepat, dibohongi, diberi amanah ingkar. Nah, itu ciri-cirinya. Ini padahal orang kadang menyepelekan janji, ya insya Allah teka, padahal orang tekalah. Padahal istilah Arab insya Allah ini begini, jadi dalam ilmu tauhid ya, ketika kita sudah 99% datang, baru kita mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kedatangan kita itu adalah atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah berarti rencana kita akan gagal. Makanya insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah itu diucapkan ketika kita sudah yakin akan datang, bukan kan ragu kemudian insya Allah. Ya, itu namanya kekeliruan dalam memahami lafaz insya Allah. Itu makanya kayak para kiai itu ya, misalnya insya Allah ya pasti datang dulu. Kecuali kalau memang Gusti Allah tidak menghendaki. Beda dengan kita ragu ngomongnya insya Allah, berarti kekeliruan dalam memahami insya Allah. Insya Allah kah insya'a, kalau berkehendak sapa Allah Gusti Allah, ya saya akan datang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau tidak berarti ya bukan karena unsur kita yang ragu, tapi karena memang Allah menghendaki kita tidak datang, itu loh. Jadi insya Allah itu maknanya seperti itu, bukan ragu baru ngomong insya Allah. Itu namanya kekeliruan dalam memahami insya Allah, salah kaprah lah istilahnya itu loh. Jadi sekarang itu ya, kalau misalnya tidak yakin, bilang saja, kayaknya saya nggak bisa deh. Jangan nggak yakin, insya Allah, ya itu namanya membawa nama Allah untuk agar dianggap kita orang baik. Nah, ini berbahaya. Jangan. Pokoknya kalau kayaknya ragu, bilang saja, kayaknya nggak bisa deh, mohon maaf ya. Tapi kalau ternyata terus datang, ya itu nggak masalah. Nah, tapi jangan mengucapkan insya Allah, karena insya Allah itu baru diucapkan ketika kita sudah yakin siap untuk datang. Itu dalam bahasa Arab itu seperti itu penggunaan insya Allah itu.
Nah ini jadi nanti orang-orang munafik ini, atau kita, iya pokoknya orang, atau ketika berkata bohong. Ini ciri-cirinya juga gampang. Ketika berkata bohong, ketika janji diingkari, ketika diberi amanat khianat. Nah ini kan ciri-ciri orang munafik. Kelihatannya sih remeh, ya kan? Supaya kita juga dianggap baik oleh lawan kata kita, orang yang ada di hadapan kita. Tapi sesungguhnya itu menjerumuskan kita ke api neraka lebih tajam, lebih dahsyat daripada orang kafir itu loh. Ya, itu makanya hati-hatilah. Jadi itulah. Jadi ya ngaji ini nih maksudnya agar kita kelihatannya baik. Kita kan biasanya ke orang kan supaya dianggap baik, kan nggak enak kalau nolak undangan orang, ya kan? Ya yang penting kan kalau memang nggak bisa hadir ya bilang saja, saya kayaknya nggak bisa hadir tapi diusahakan insya Allah hadir. Diusahakan, ada bahasa kayak gitunya, diusahakan insya Allah hadir. Jadi kan nggak janji. Kalau langsung ujug-ujug jawabnya insya Allah hadir, berarti nggak ada diupayakan, diusahakan. Itu ya. Jadi ini pokoknya ini. Jadi ciri-ciri orang munafik itu 3 tadi. Apa namanya? Ketika berbicara bohong, janganlah berbuat bohong. Ketika dipercaya khianat. Ketika janji tidak ditepati. Nah itu ciri-cirinya. Ini lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir kan orang yang ya tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang seperti itu kan. Itu lebih ringan siksanya daripada orang yang munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Makanya maka Allah akan mengumpulkan orang munafik dan kafir di dalam neraka jahanam. Itu bersama-sama. Yakni in matu ala kufrihim wa nifaqihim. Kalau memang dia orang munafik itu mati dalam keadaan masih tetap dalam kemunafikan. Kalau ternyata dia sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya, sudah minta maaf, memperbaiki perbuatannya, ya itu beda lagi. Karena memang Allah juga Maha terima taubat. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajda lahum nasira. Innal munafiqina sejune wong munafik iku fiddarki al asfali, iku fiddarki ing dalam sor ing dalam kerak itu apa? Dasar al asfali kang paling sor minan nari saking neraka. Walan tajidalan ora nemu sira lahum maring munafik nasiron ing wong kang nolongi. Nah, jadi orang-orang munafik ini ia akan mendapatkan siksa di dalam neraka yang paling bawah, paling sor banget itu. Iya, jadi paling sor. Dan Swiss langka sing bisa nolongi maning. Iya. Jadi ciri-ciri munafik itu begini. Nih, ada istilahnya. Wal munafiku utawi lafad munafik iku istiqoquhu utawi muncule lafaz munafik fil lughati ing dalam lughat bahasa iku min nafiqo il yarbu saking lafaz nafiqo il yarbu. Wa yuqalu lan dicepakon innalil yarbu setune iku tetep kaduwe yarbu iku tikus hujrataini ana rong lobang. Jadi tikus kuwi duwe rong lobang. Ihdahuma utawi salah sijine hijratain iku annafiqoi lobang siji
wal ukhra lan lubang sing katon ya. Wal ukhra te kaping done iku alqasi ai lubang sing ora katon. Fayadharu maka mertelaaken sapa si munafik nafsahu ing awake munafik fi ihdauma ing dalam salah sijine dua khutbah dua lubang. Wa yakhrujul metu sapa si munafik minal urus saking lubang yang lain. Jadi istilah munafik itu kayak gini. Jadi ana kayak lubang tikus loro, ana lubang loro. Nah, dheweke ora milih salah siji tapi milih kabeh. Kalau menghadapi orang Islam, dia mengaku Islam. Tapi kalau menghadapi kalau misalnya berkumpul dengan orang kafir, dia juga mengaku kafirannya. Nah, jadi dia itu nggak ngaku mana. Jadi dua-duanya diaku. Nah, ini namanya orang munafik. Ini bahaya orang munafik ini. Kenapa? Karena nanti akan terjadi musuh di dalam selimut. Nah ini makanya kan sekarang itu kan banyak paham-paham agama yang sebenarnya itu paham-paham yang mengelabui agar orang semangat dalam beragama, tapi pada hakikatnya justru menjerumuskan orang mengikuti ajaran agama. Ini bahaya. Makanya udahlah ikut-ikut ahli sunnah wal jamaah saja, yang biasa-biasa lah, nggak usah yang aneh-aneh. Ya kalau sholat biasa, kunut ya kunut, tahlil ya tahlil. Setelah sholat wirid dengan keras, ya ikuti saja. Itu aja sudah, nggak usah aneh-aneh. Yang kadang-kadang aneh-aneh itu ada tujuan lain, itu kan bermasalah. Boleh jadi nanti ternyata dia hanya keimanannya yang paling lemah itu tadi, yang pertama. Itu ya mana. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Jadi orang yang di sini ya ikut ke sini ya di sini. Nah itu. Tapi itu dalam bidang keimanan ya, bukan dalam hal yang lain. Iya, misalnya dia di orang Islam ya ikut, di orang yang kafirnya ikut. Jadi ngikut kelompok itu. Nah ini bermasalah. Orang seperti itu bermasalah. Kalau memang dia tujuannya ada sekarang orang yang dakwah ya. Dakwah misalnya dakwah di lain agama. Ada orang yang misalnya dakwah di gereja misalnya ada. Itu kalau memang itu tergantung niatnya. Kalau memang dia niatnya adalah bagaimana agar ajaran Islam didengarkan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, barangkali dengan itu dia ada yang tobat, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau niatnya dia hanya misalnya agar dianggap orang yang memiliki toleransi yang tinggi, itu loh, agar dihormati oleh seluruh pemeluk agama. Kalau niatnya itu berarti tidak diperbolehkan. Makanya tergantung niat. Kenapa? Karena dia sesungguhnya bukan untuk agama, bukan untuk agar mereka itu mengikuti ajarannya, tetapi untuk pribadinya, agar dianggap oleh orang-orang seluruhnya tanpa melihat agama, itu dianggap orang yang fleksibel, orang yang luas dalam beragama dan sebagainya. Itu kan berarti kan untuk pribadi, bukan untuk agama. Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi tergantung niat lah. Nah, niat itu kan penting. Yang kayak misalnya sholat ya, sholat isya, sholat duhur, sholat asar pada baik 4 rakaat kan, sama-sama 4 rakaat. Ini bisa diketahui ya karena niat. Wah niatnya, malaikat sih ngerti. Oh iki sholat asar, karena niat. Misalnya kodo sholat duhur ning asar, kan pada papat. Yang tahu siapa? Ya malaikat. Oh iki lagi sholat duhur di kodo ning asar kan. Kenapa? Karena niatnya. Itu ya kan ya. Tahu malaikat. Ya niat itu penting. Maka pokoknya apapun yang kita harus
meluruskan niat lah. Bagaimana supaya niat kita tuh benar-benar baik. Ini wa fil hadisi lan ing dalam hadis masalul munafiki utawi contone wong munafik iku kama salis syati kaya umpamane wedhus taro kang ningali sapa si syat wedhus bena qoti aini ing dalem antarane rong kelompok minal ghanami saking wedhus. Jadi si kambing ini melihat ada dua kelompok kambing, kelompok satu dan kelompok dua. Tarotan tusiru melaku sapa si ghanam ila hadhil qati'i maring ikilah kelompok. Wa tarotan ila hadhil qati'i ing dalam satu kelompok. Jadi si kambing itu satu saat ia mengikuti kelompok ini yang satu dan satu ketika mengikuti kelompok yang lain. Dan dia tidak punya identitas. Dia sebenarnya kelompok yang mana? Enggak. Pokoknya ngikut kita aja, kadang sini, enggak jelas lah, enggak punya prinsip misalnya. Latas walatas kunu liwahidin minhuma, walatas kunu lan netep sapa sisat liwahidin minhuma saking siji minhuma saking salah sijine dua kelompok. Li anna ghoribatun. Jadi si kambing itu ya enggak punya pendirian, saya ikut kelompok A, kelompok B, enggak. Kadang sini, enggak jelas. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi artinya apa? Artinya hidup ini harus punya pendirian. Iya, enggak boleh hidup itu ini ya mene supaya dianggap bagus, akhirnya melu mene ya. Misalnya anak kelompok orang-orang pemabuk ngikut. Kalau memang dia tujuannya untuk bagaimana agar mereka menjadi bertobat, itu bagus. Tapi kalau ternyata kitanya itu belum punya prinsip, bisa jadi nanti akan terbawa, kan bahaya. Niatnya itu toleran, akhirnya ke bawah. Jadi ya di situ. Laisat minhuma wa kadzalika al-munafiqu la yastaqiru ma'al muslimina bil kulliyati wala ma'al kafirin. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kabeh al-munafiqu tu munafik iku la yastaqiru ora tetep sapa munafik ma'al muslimina sertane wong Islam. Jadi beli tentu dheweke grup saya agamanya Islam. Tapi satu ketika ketika berkumpul di agama yang lain, dia mengaku dia beragama A. Jadi ini bermasalah. Kayak aliran kepercayaan lah. Aliran kepercayaan ini kan sebuah aliran keyakinan yang dia tidak berada di salah satu agama. Dia mengakui seluruh agama ya dia ada di dalamnya. Nah, ini bisa jadi aliran kepercayaan ini sebagian dari munafik. Gitu. Kenapa? Karena dia yaitu tadi mencampur baur antara berbagai macam agama. Agama saja masuk. Nah, ini. Karena tujuannya apa? Agar seluruh agama itu bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, berarti kan secara otomatis ada tujuan pribadi. Ini bermasalah. Kan banyak kan kayak misalnya ada perguruan yang dengan syarat tidak memiliki syarat agama apapun, agama apa saja boleh untuk masuk ke perguruan ini misalnya seperti itu. Nah, ini iya padahal misalnya kan kelompoknya kelihatan kelompok yang berbau Islam gitu loh. Tapi dia menerima berbagai macam agama. Nah, ini berbahaya di situ tuh. Karena nanti akan terjadi pengkelabuan ajaran agama. Ya kayak yang kemarin itu ada di TV itu, ada di YouTube orang yang membaca siapa namanya tuh, yang membaca
bacaannya itu Arab, Al-Quran, tetapi di dalamnya pencampur bauran dengan ada ungkapan Yesus kan dan sebagainya. Nah, ini namanya juga nanti akhirnya bisa dianggap sebagai penistaan agama. Makanya kan ditangkap orangnya kan. Nah, ini bahaya. Itu masuk ke dalam kategori munafik itu di situ. Nah, ini bahaya. Untuk orang lain bahaya, apalagi untuk dirinya. Dia akan sengsaranya bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Buktinya di dunia ditangkap kan orang itu. Iya. Nanti di akhirat itu lebih lagi gitu loh. Makanya sudahlah kalau misalnya Islam ya udah, jangan yang lain. Kita sudah Islam kok, yang lain gitu. Tapi kita mesti menghormati agama-agama yang lain. Bukan berarti ketika kita menghormati kemudian kita berbaur dengan mereka secara akidah, tidak kan begitu. Nah, ini yang gambarannya ini, gambaran orang munafik. Inna Allah sedune Gusti Allah iku khalaqun dadiaken sapa Allah annaro ing neraka. Walahalan iku kaduwe nar sab'atu abwabin pitu piro-piro pintu. Jadi Allah itu menciptakan neraka dengan 7 pintu. 7 pintu itu laha sabatu abwab min hadidin mutbiqatin, saking wesi mutbiqatin kang den cap bil laknati kelawan laknat. Jadi setiap pintu itu setiap pintu itu berupa pintu besi yang sudah ada cap laknatnya gitu loh, dicap laknat. Wa alaihalan iku ing atase abwab zuharatun nuhasi utawi tembaga sing murni wabito natir rososi lan lapisan timah. Tuh, berarti kan pintune be ana lapisan timah, ada tembaga murni fi asliha al adzabu wa fi asliha lan iku tetep ing dalam asale nar al adzabu utawi siksa. Jadi memang neraka itu diciptakan karena merupakan sebuah penyiksaan sebenarnya. Wa fawquha as-sukhtu. Nah, di nar itu ya di atasnya itu ada bendunya Gusti Allah. Wa arduha min nuhasin, tikarnya itu terbuat dari nuhas. Nuhas itu tembaga. Wa zujajin dan kaca, wa hadidin besi, wa rasosin dan timah. Nah, jadi neraka yang 7 pintu itu terbuat dari besi yang memang sudah ada labelnya yang merupakan laknat dari Allah, berupa dari tembaga murni, timah, dilapisi timah. Nah, terus apa? Wan naru min tahtihim. Dan pintu itu ya wan naru min tahtihim, wan naru an aimanihim, wan naru an syama'ilihim. Jadi semuanya itu dikelilingi, pintu itu dikelilingi oleh penderitaan. Itu tuh seperti itu. Sab'atu abwab ini penderitaan. Wa toba qutuha, dan utawi tingkatane piro-piro tingkatane nar abwab iku ba'duha utawi sebagiane tobakot iku foko ba'din. Jadi 7 pintu itu adalah bukan pintu seperti pintu 1, 2, 3, 4, tapi tingkatan-tingkatan itu. Maksudnya semakin tingkatannya bawah berarti semakin dahsyat siksaannya, gitu maksudnya.
Kayak makanya a'adda lil munafiqina minha ad-darku al-asfal. Au ad-darka al-asfal. A'adda nyawisaken sapa Allah lil munafiqina maring pira-pira munafikin minha saking sab'atu abwab ad-darka ing paling sor paling al-asfala kang paling sor. Jadi orang-orang munafik ini itu berada di tingkat pintu yang paling bawah, berarti dia paling sakit, paling menderita, paling sengsara. Itu orang munafik. Makanya kan pada saat Rasulullah SAW dakwah, itu kan yang membuat kehancuran Islam itu kan orang-orang munafik. Karena ketika di hadapan Rasul dia mengaku beriman, tapi ketika di belakang ia mengaku mengikuti kelompok orang-orang kafir. Akhirnya apa? Terjadilah musuh dalam selimut. Ini yang paling berbahaya. Ya dulu juga di orang-orang Indonesia itu kan banyak orang-orang yang pengkhianat kan. Istilah munafik itu orang-orang pengkhianat lah, pengkhianat kebangsaan, pengkhianat agama, itu orang-orang munafik. Waja'a fil khobari teka ing dalam sijine khobar opo anna Jibril setuhune Jibril iku ata nekani sapa Jibril an nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngendika sapa Nabi ya Jibrilu wa Jibril sof jejerana sira li maring ingsun annaro ing neraka faharuhalan panase neraka. Coba ge ya Jibril coba katonaken ning kita antara neraka karo panase neraka jare nabine. Faqala maka ngucap maka ngendika sapa si Jibril innallaha sunna Allah azza wa jalla iku khalaqa dadiaken sapa Allah annara ing neraka fa auqadaha lan aku murubakan nyalaaken sapa Allah ing nar alfa amin ing 1000 tahun. Jadi Allah menciptakan neraka kemudian menciptakan geni nar lah api. Kemudian api itu dinyalakan selama 1000 tahun. Hatta ahmarot sehingga warnanya itu merah. Karena dibakar akhirnya menjadi merah. Tsumma auqadaha maka nuli nyalaaken sapa Allah ing nar alfa amin 1000 tahun maning hatta abjadot sehingga warnanya berubah, tadinya merah menjadi putih. Ya sampean aja lah misalnya bakar begitu merah kemudian lama-lama menjadi putih karena saking panasnya itu putih itu, bukan karena apa. Tsumma auqadaha maka nyalaaken sapa Allah winar alfa amin 1000 tahun maning hatta aswadat sehingga jadi hitam. Jadi merah putih menjadi hitam. Fahiya sauda'u mudlimatun. Itulah yang disebut sebagai hitam yang sangat gelap, hitam gulita lah, gelap gulita, hitam pekat itu loh, hitam yang sangat hitam. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan law anna sauban min siyabi ahli nari zuhara li ahli al-ardi lamatu. Walladzi utawi zat ba'atsaka kang ngutus sapa alladzi ka ing sira Muhammad bil haqqi kelawan benar nabiyan ing dadi nabi law anna sauban lamun setuhune pakaian min siyabi ahli nari saking pakaiane ahli neraka iku zuharo mertela opo siap li ahli ardi maling ahli dunia lama tahu maka yaktine mati sopo ahli ard jami'an hale sekabehane. Lamun pakaian yang dipakai oleh orang ahli neraka kemudian diambil ke dunia ini nih ditaruh di dunia, maka seluruh manusia yang di dunia itu mati semua. So bayangna pakaian itu kayak gue
Ya coba bayangna lah sampean. Artinya kan pakaiannya ku sangat saking panas beli. Sehingga apa? Lamun ditaruh ning dunia kebakar kabeh akhirnya mati kabeh. Tuh. Itu seperti itu coba. Pakaiannya biasa ikun. Apa maning? Makanya ning Al-Qur'an ku disebutaken salah siji siksa neraka ya. Itu ketika orang disiksa itu kulitnya terkelupas. Paling sakit itu kan orang ketika kulitnya terkelupas kan. Setelah kulitnya terkelupas, kemudian dia sudah merasakan sakitnya kayak apa. Dikembalikan lagi kulitnya itu seperti biasa. Kemudian terkelupas lagi. Nah, itulah penderitanya seperti itu. Artinya itu sebagai pengingat-pengingat kita ketika kita akan melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah-perintah Allah, kita ingat itu. Sehingga apa? Jadi rem. Enggak jadi. Oh iya, ingat sisa Allah enggak jadi. Enggak apa-apalah. Istilahnya enggak melakukan dosa karena takut siksa Allah, enggak masalah. Ya itu kan nanti lama-lama kan menjadi semakin kuat imannya. Kalau imannya semakin kuat kan meninggalkan dosa bukan karena takut neraka, tapi karena memang mengikuti perintah Allah. Nanti kan seperti itu cara berpikir. Lama-lama mana tadi itu? Walau anna dalwan, lamun setuhune apa rene gelas min sarobiha saking tempat gon nginume si alinar ya mau ga suba iku suba den soaken alamail ardi ing atase banyune dunia jami'ahu halasa kabehane maul ard lakota lama yaktine mati sapa man wong zako kang nyicipi sapa man ing maul ard. Coba misale gelas sing ana neraka dijukut ditaruh ning balong atau ning laut. Lah setiap orang yang nyicipi air laut itu mati. Coba. Aduh. Kayaknya kok temes. Ya minimal kok jadi akhirnya kan kanggo rem kita berbuat dosa, mau menyakiti orang, waduh nanti. Nah, jadi akhirnya enggak, ini buat rem aja supaya kita punya rem ketika mau melakukan perbuatan dosa atau maksiat tidak jadi. Kenapa? Karena punya paham ini, tahu oh begitu. Ini. Apalagi nih. Walau an-nadhiro'an lan lamun setuhune lengan ziroan minas silsilati saking rantai allati dzakaroha kang nuturha ing silsilah sapa salsalah lah sapa Allah ta'ala biqouli kelawan dawe Allah fi silsilatin darbuha sab'una dhiro'an kullu dhira'in tuluhu minal masyriqi ilal maghrib kullu dhira'in utawi saben-saben sadira iku tuluhu utawi dawane dhira iku minal masyriqi ilal maghrib. Jadi dawane dhira itu sama timur sampai barat. Ya berarti ya sedunia, panjang sedunia. Jadi lawa doa ala jabalid dunya. Seandainya dhira apa namanya lengannya manusia lah sadiro lengan manusia itu ditaruh di atas gunung lazabat maka yaktine meleleh gunung itu menjadi meleleh. Coba kayak lahar lah menjadi air lahar tuh bayangnya aja itu. Iya jadi pokoknya hal-hal yang ada di neraka kalau ditaruh di dunia udah segala-galanya hancur semua. Itu berarti kan panasnya kan luar biasa ya. Pokoknya ya aduh.
Walau anna rajulan dan lamun setuhune wong lanang iku daula manjing sapa si rajul na'an naro ing neraka summa akhraja mangko tulile metuaken sapa Allah hu ing minha hu ing rajul summa akhraja mangko metuaken summa akhraja mangko nuli metu sapa si rajul minha saking anar lamata maka yatimati sapa ahlul ardi ahline bumi minti nirihi saking bacine mambune rajul. Tapi ada seorang laki-laki yang masuk neraka, kemudian dia keluar dari neraka pindah ke dunia, maka orang sedunia itu mati semua. Matinya itu bukan karena panas tapi karena bau, nggak kuat baunya itu loh. Artinya apa? Jadi kematian itu bisa akibat bau nggak kuat akhirnya mati, bisa juga akibat dari terbakar dan banyak cara lah kematian itu. Kalau bau kan nyerangnya kan napas kan, akhirnya napasnya nggak kuat itu. Wa sa'ala lan takon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ing malaikat Jibril faqala maka ngendika sapa Rasul ya Jibril wa Jibril sof jejerana sira limaring ingsun abwaba jahannama ing pira-pira pintune jahanam ahya ka abwabina ahya anatoh utawi abwaba jahannam iku ka abwabina kaya pira-pira pintune kita hadi ya iki pintu faqala mengucap sapa si Jibril ya Rasulullah wahai utusan Allah la ora walakinnaha lan yaktine setuhune walakinnaha lan yakti ya lan tetapine abwabu jahannam iku tobakun ba'duha asfala min ba'din tobakun undagan ba'duha kang utawi sebagiane tobak iku asfalu luwih sor mimbadi saking bagian minal babi saking pintu ilal babi maring pintu kang lain. Jadi pintu surga itu ya udag-udagan 1, 2, 3, 4, 5 enggak jejer enggak. Ciri-cirinya seperti itu. Kata malaikat Jibril jelas datang ning Kanjeng Nabi. Lah satu tingkat ke tingkat yang lain itu masyirotan hale pada zaman yang melaku sabaina sanatan 70 tahun kullu babin utawi saben-saben pintu minha saking abwabu jahannam iku asyaddu luwih banget apane haron panase. Jadi setiap ke bawah itu lebih panas itu. Jadi lebih dahsyat lah. Terus minalladzi yalihi sab'ina du'fan wa sa'alahu aidon an sukani hadil abwab lah. Kemudian Rasul bertanya lagi, wahai malaikat Jibril, itu tempat-tempat yang ada 7 pintu itu untuk siapa saja? Lah faqala amma al-asfalu fa fihi al-munafiqun wasmuhu al-hawiyah. Nah yang paling bawah, pintu yang paling bawah berarti kan paling panas, paling menderita, paling menyakitkan, paling segala-galanya. Itu dikhususkan bagi orang-orang munafik. Namanya pintunya pintu al-hawiyah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wal babu sani, pintu yang kedua itu diperuntukkan untuk orang-orang al-musyrikun, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ya orang-orang yang meyakini ada Allah dan ada kekuatan lain selain Allah. Itu musyrik namanya. Allah punya kekuatan, tapi ia meyakini ada kekuatan lain. Kayak istilahnya dewa lah, itu kan kekuatan-kekuatan lain berarti. Jadi itu orang-orang musyrik itu bahaya. Lah orang musyrik itu wasmuhu al-jahim,
nerakanya namanya neraka jahim. Kalau orang munafik masuknya neraka hawiyah, neraka sing paling sangar, paling ya istilahnya tahanan bawah tanah yang paling kejam lah. Kalau orang musyrik itu di neraka jahim, wal babu salisu fihi as-sabiuna wasmuhu syaqor. Ya, pintu yang ketiga itu adalah untuk sobiun, orang-orang yang menyembah api, sobiun, namanya pintunya sakor. Dan yang keempat fihi iblisun, baru iblis. Jadi iblis itu disiksanya pintu yang keempat. Jadi lebih dahsyat, lebih ringan daripada orang munafik, orang musyrik, sama orang yang menyembah api. Kemudian baru iblis. Ya, iblis itu pintu yang keempat. Coba, alaihi la'natu wa minan tabi'un minal majusi wasmuhu ladho, namanya pintu ladho. Wal babu al khamisu fihi al yahudu. Lah pintu yang kelima itu baru tempatnya orang-orang Yahudi, wasmuhu al hatma. Dan pintu yang keenam itu baru bagi orang-orang Nasrani, wasmuhu as-sa'ir, neraka sa'ir. Tsumma amsaka Jibril alaihi salam faqala lahu Rasulullah lima lam tahbiruni an sukanil babi sabi. Nah, sedangkan pintu-pintu yang nomor yang ketujuh berarti pintu yang paling ringan lah. Nah, itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu untuk siapa? Ternyata pintu yang paling ringan itu siksanya itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa besar kemudian mati belum bertobat, misalnya membunuh kemudian belum tertobat mati, ya berarti nanti dia akan di neraka yang paling atas. Bayangan akan tenanglah, kayak kita dosanya gede ya paling neraka yang paling atas gitu. Iya, tenang banget. Yang penting aja munafik pun loh. Waduh, para munafik paling sor. Bisa, sama. Oke ya. Barangkali Anda pertanyaan, mangga. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala